Ada nggak Om, dari beberapa orang yang suka sama Om itu, wah ini cocoknya Om Yakub nih, kita pakai MC tapi di luar balap Om, seperti ulang tahun. Nah, ada nggak Om? Ada pernah. Untuk di tahun 2020 dan 2019 kan kita memang kosong Om, jadwal. Ya, Mungkin Om masih ingat perjalanan balap pada saat 2017 dan 2018 yang mana saat itu nama-nama besar sering hadir Om. ya. Seperti Akbar Topan, Rizky Haka, Edi Arianto dan Lontar Om. Iya, tuh. Om, kalau Om lihat dari perjalanan balapnya Om, itu persaingan terjadi di kelas-kelas para raja nih Om. Itu pembalap kita terutama di Riau masih bisa nah, Om untuk menghadapi seperti nama-nama Adrian Dio atau Joko Pramono pada saat itu Om. Kalau saya mengamati berdasarkan daripada pantauan saya sendiri dari beberapa banyak balapan. Seperti Akbar Topan, Rizky Haka, seperti nama-nama terbaik daripada pembalap Jawa itu yang sering dibawa oleh toke-toke balap di kita sendiri lah. Betul. Ya kan mengundang mereka membawa nama timnya di bawah toke gitu. Nah, kalau saya lihat dari karakter, yang pertama saya melihat memang salah satu unit dan skill teori balap. Ya, kita bercerita yang pertama tentang si pembalapnya dulu lah, skill. Ya, SDM berarti Om ya? Jadi kalau si pembalap, kalau saya lihat ya kan, misalnya berlawan dengan Rizky Haka, dengan Akbar Topan dan yang lain-lainnya itu ya kan, memang pengalaman ilmu pembalap kita ini yang harus banyak bersaing dengan mereka. Betul. Jadi kalau masalah ya balapan ya yang katanya bahasa kerennya racing lane, karakter sirkuit segala macam, ya namanya tinggal ngegas. Ya itu kan tidak sembarangan membuka power, pengaturan RPM dan karakter sirkuit. Tentu kita sesuaikan juga. Kalau kita lihat kenapa sih pembalap Jawa balapannya kok enak mukanya gitu gimana? Betul. Itu harus bagaimana berdasarkan pengalaman. Iya, kadang-kadang kan pada lap 1 sampai lap ke-8 pembalap Riau masih bisa mimpin Om. Masih gitu. Ya, tinggal sisa 2 lap atau last lap baru pembalap Jawa bisa masuk gitu kan. Ya seperti ini ya kan. Saya juga percaya sama teknisi kita di Riau ini. Saya juga percaya kalau memang kalau masalah teknologi lebih dulu aja oke, kita bisa mengakui. Tapi saya yakin saya punya teknisi di Riau ini tidak mau ketinggalan. Walaupun bagaimana cara terbaru, teknologi terbaru yang hadir di Jawa, pasti mereka juga pasti mendapatkan informasi. Betul. Karena juga mereka punya sinyal di Jawa kan itu. Betul. Jadi untuk merubah daripada karakter yang itu tadi, saya sangat berharap sebenarnya pembalap ini bisa mengerti. Kalau misalnya di pedok tuh ngobrolnya tuh jangan sama orang lain. Ngobrol tuh sama mekanik lah. Iya. Harus bisa menceritakan tentang bagaimana sih keluhan motor, bagaimana. Karena si pembalap ini, si mekanik ini adalah orang yang pintar. Dia itu menciptakan motor itu untuk sesuai daripada karakter si pembalap. Betul. Itu yang saya mau. Betul. Jadi bukan berarti asal ngobrolnya kemana-mana, entah itu silat cewek itu lain lagi lah ya kan. Artinya komunikasi lah Om ya. Komunikasi itu sama pembalap. Karena kan dari beberapa balapan karakter sirkuit itu kan berbeda-beda. Ada panjang, ada pendek. Pendeknya seperti apa, beremnya kayak mana, kan kayak gitu. Si mekanik ini mengerti karena dia tahu mesin itu dia yang ciptakan, dia tahu RPM-nya seperti apa, kemampuan power itu seperti apa. Nah, si pembalap itu ngomong harus bisa, Bang, aku kalau kayak begini mengambilnya kayak mana ya, seperti apa. Si mekanik akan menunjukkan cara power kok seperti ini, motor kok seperti ini. Nah, itu yang baru skill. Saya sukanya seperti itu. Jadi bukan berarti motor turun dari mobil langsung digas, langsung di ini, itu namanya ngancurin motor. Sayang kita. Karena kita lihat juga beberapa desain, terutama ini yang saya apresiasi sangat bagus itu desainer sirkuit Om ya. Sesuai dengan karakter yang memang handicap ataupun rintangan yang dibuat oleh Bang Said, sama itu sudah menyerupai kan Om. Jadi kita juga dari trek-trek ataupun lintasan yang memang sedikit mirip dengan yang di Jawa, mungkin ya harusnya kita bisa sama. Jadi gini, karakter sirkuit kita dari beberapa tahun kita sudah tidak kita akui kok. Karakter sirkuit kita udah bagus kok. Sudah hampir sama dengan karakter nasional dengan pembalap Jawa dengan sirkuit di Jawa. Mungkin saya rasa, saya lihat kok di TV, sirkuit kita lebih bagus daripada sirkuit mereka. Kadang-kadang mereka juga
kita ini nggak ada berem kadang-kadang. Kita punya rata-rata sudah, saya sudah dipikirkannya. Lebar, bagaimana karakter sirkuit, lebarnya, beremnya, yang tingkat-tingkat berbahaya seperti apa. Iya, betul. Sudah di cover oleh si desainer seperti si Said, bikin sirkuitnya kan. Nah ini tadi makanya panjang pendeknya itu, jadi si mekanik, si pembalap ini harus betul-betul ngomong sama Bang, aku seperti ini, kekurangan ini, bagaimana gitu. Si mekanik akan mengerti RPM-nya seperti apa. Apakah dia mau ganti gigi tarik, apakah dia mau ganti anginnya ataupun bagaimana ya kan. Nah, itu ngomongnya tuh sama mekanik. Jadi jangan bukan asal balap coba gitu aja. Sayang, biaya balap mahal mestinya. Betul. Gitu. Jadi ini sedikit informasi juga untuk penonton YouTube saya, mungkin yang pembalap mungkin usianya masih 17 tahun. Dulu kalau tidak salah yang beredar informasi itu grass track itu awalnya tidak ada rintangan, Om. Hanya seperti speedway. Apa betul, Dom? Iya. Apa betul, Dom? Coba. Memang. Ini namanya perkembangan dan teknologi dan kemajuan. Ya kan? Karena dari beberapa macamnya seperti itu. Saya juga semakin heran. Kalau kita katakan namanya grass track itu sebenarnya kecepatan motor tanpa rintangan. Jadi skill si pembalap dengan handicap tikungan, ya begitu menikung gitu. Tapi sekarang ini kok grass track itu sudah seperti motocross, oke lah. Motocross ya. Betul. Saya juga nggak tahu membantah hal seperti itu. Iya betul. Kenapa? Karena memang teknologi sudah makin bagus, seperti spare part shockbreaker. Iya betul. Dari beberapa produk spare part udah mengeluarkan yang bermacam-macam, betul. Yang monosoknya, yang depannya, dan penggapiannya. Betul. Jadi si pembalap ini walaupun saya rasa itu masalah sirkuit, pembalap kita dimanapun daerah, baik pun kecamatan pedalaman, mereka sudah bisa menaklukkan sirkuitnya kok. Jadi teringat Om, pada masa yang tidak ada rintangan tuh tahun berapa tuh Om, kira-kira Om? Kalau itu kurang lebih sekitar tahun 80-an. 80-an ya? Ya 80-an itu dulunya itu cuma ada, ya dulunya sih ada zigzag ya kan. Dulu pakai ada chicken ya. Chicken ada zigzag gitu. Untuk mengurangi kecepatan motor. Mengurangi kecepatan motor pada street panjang. Iya. Itu tikungan-tikungan. Dulu nggak ada berem. Memang sekarang di sini kita akui bahwa kita kemajuan semakin menunjukkan karakter sirkuit yang safety. Zaman-zaman motor GTO, gitu. Jadi kalau gitu kan speedway terus. Speedway terus kan. Speedway terus. Jadi dari situ itu karakternya kan beda. Speedway-nya kan beda. Yang ini kita kan grass track. Betul. Yang grass track ini sekarang kan karena dengan kemajuan dan pasar balapnya semakin oke, makanya udah kayak motocross sekarang nih. Betul. Udah kayak motocross gitu karakter sirkuitnya. Lompat-lompat ya. Double top katanya. Yang dulu untuk motocross double top. Grass track udah lompat. Lebih banyak tricky Om ya. Iya. Bahkan bebek pun pakai lompat-lompat juga sekarang. Udah hebat Om ya? Iya. Flashback lagi Om, untuk beberapa tahun yang lalu Om. Kita punya nama-nama besar Om untuk grass track. Grass track ya? Ya. Terutama tuh ada Ipos Alvarianda dulu Om. Itu. Ada Ipos, ada Rian Nyoman. Rian Nyoman Om ya. Nah terakhir yang pembalap yang cukup lama itu datang dari Sumatera Barat, tapi lebih sering main di Riau, itu Yogi Sugama Om ya? Yogi Sugama. Yang dipakai oleh tim sini apa kan? Iya Om ya? Riau. Nah sekarang kalau kita lihat Om, perkembangan balapan pada era dulu, katakanlah 2010 ke bawah dengan 2010 ke atas. Artinya ada penurunan nggak Om untuk jumlah starter Om? Kalau dari jumlah starter, kalau saya lihat memang ada penambahan. Penambahan Om ya? Ada penambahan. Dari 2010 turun ke bawah, ya, dengan 2010 naik ke atas ini, diambang kita dari 2010, 2011, itu sampai sekarang ini, memang jumlah starter dari setiap daerah ada penambahan. Jadi, dalam artinya, masih tetap tercuat daripada 10 nama dari setiap daerah yang terlalu berbeda. Karena memang bisa dikatakan pembalap tersebut memang dia punya hobi, mengejar prestasi, karena prestasi juga punya penghasilan. Nah, jadi bisa dikatakan 10 nama terbaik itu selalu di mana balapan selalu ada. Dan kenapa saya katakan ada penambahan? Karena dari setiap daerah tuh jumlah pesertanya semakin bertambah. Jadi beberapa daerah di sini berpindah-pindah. Baik misalnya kalau kita ambil Riau, Riau seperti itu. Itu pesertanya nambah. Artinya
Rohil. Rohil. Pesertanya apa? Karena Rohil juga bertetanggaan dengan Sumatera Utara. Dengan Sumatera Utara. Sama dengan Rohul. Ya, Rohul. Itu juga bertetanggaan dengan Sumatera Utara. Jadi pesertanya bertambah. Bisa dikatakan banyak. Baik pun pembalap daripada daerah itu sendiri. Daerah sendiri ya. Event ini kan sekarang Om mungkin mengamati lah kalau dari dulu dari judul kelas kan memang sekarang ini kan sudah sangat jauh. Ya, sudah sangat jauh berbeda Om. Macam-macam kelas. Ya. Ya. Sekarang ini kalau Om lihat dengan adanya kelas-kelas baru ini malah lebih bagus apa malah lebih jelek? Ya, betul. Saya senang tuh. Pertanyaan ini pas kali ini. Ya. Begini sebenarnya, kalau bisa ya kan, ada dari beberapa judul kelas, yaitu sedikitnya kita juga ada sedikit mensosialisasikan dan memaparkan, baik itu pun kriteria motor, kriteria pembalap, statusnya pembalap. Sekarang kan sudah pakai target usia. Ya, jadi jangan sampai menimbulkan kericuan di mana soal balapan. Yang bertanya soal itu, balapan pindah ke sini, ributnya itu juga. Berpindah ke suatu daerah, kelasnya judulnya sama, ributnya masalah itu juga. Ya. Jadi apa sih? Kalau menurut saya pemikiran sendiri, berarti kelas ini, judul kelas ini belum ada dipaparkan tentang status kelas, regulasi lah, regulasinya itu tidak dipasarkan. Jadi makanya ya kita perpindah ke suatu daerah. Wah, ikut kelas ini, main daftar aja, menang punya uang daftar aja. Nanti pas sudah disekrut ataupun balapan ternyata tidak boleh balapan karena tidak sesuai regulasinya. Nah, itu ribut lagi. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada memaparkan masalah regulasi, status peserta dan status daripada motor, kelayakannya motor itu seperti apa yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai kan gitu. Betul. Saya memang kurang begitu paham, tapi sedikit saya ada tahu lah. Betul. Ya kan gitu. Berarti regulasi ini belum dipaparkan ke daerah, belum dipaparkan kepada peserta. Nah, baik tentang spek motor, baik tentang status usia, karena balapan sekarang udah pakai status usia kan? Iya, status usia. Nah, ini yang sering masalah nih Om. Yang sebenarnya masalah di situ. Iya. Bahkan sampai ibu pecah-pecah sampai ketegangan saraf tinggi ya. Kita sih nggak mau. Nikmati balapan ini. Nah, saya senangnya di situ. Makanya selalu mengajak kepada para audiens semua, kepada penonton dan kepada pembalap, nikmati balapan. Balapan ini enak, sempurna. Jadi nikmati balapan itu bagaimana kenikmatan balapan. Soal kalah dan menang nanti baru kita evaluasi. Ya, evaluasi. Kita ceritakan. Kekalahan aku tadi di mana ya? Apa sebabnya? Nah, ada beberapa faktor. Apakah stamina, atau apakah motor ataupun bagaimana? Kan gitu. Ya kan? Nanti itu. Jadi nikmati dulu balapan ini. Nah, masalah regulasi balap itu tadi. Kalau bisa dari beberapa teman-teman di racing community itu ya ada komunikasi. Statusnya tuh regulasi kelas yang akan dilombakan itu ya disebut kelas statusnya seperti apa dan apa-apa aja gitu. Jadi jangan nanti di sana boleh. Ini yang sebenarnya nggak boleh. Saya nggak suka dengan katakan itu. Jadi seolah-olah menunjukkan bahwa yang di sana tuh orangnya boleh. Di sini kok nggak boleh. Betul. Jadi ada itu tuh nggak enak namanya. Itu nggak enak. Berarti tidak ada satu paten Om ya. Betul. Ya gitu. Dulu Om akrab dengan beberapa mekanik yang sampai saat ini ya kita sebut saja abang kita di Jalan Paus, Bang Ipan Om ya. Nah sekarang kan kalau yang dilihat kan mekanik-mekanik daerah banyak bermunculan nih Om. Banyak bikin-bikin motor yang rata-rata sudah hampir bagus dengan mekanik yang katakanlah di Pekanbaru Om. Iya kan Om? Nah sekarang mekanik-mekanik ini Om bisa lebih lagi nih Om untuk dapat prestasi yang lebih bagus Om. Memang secara pribadi kalau saya katakan ya, mekanik juga punya rahasia. Rahasia ya kan? Boleh kita akrab dengan Pan Boy. Boleh kita akrab dengan si Adi Nyoman. Boleh kita akrab dengan Agus Kirana. Betul. Atau dengan yang lain-lain. Betul. Ya kan? Betul. Atau seperti ada sendiri si Rinal. Ya kan? Betul. Kita boleh akrab dengan dia, tapi kita diakui. Bagaimana caranya Anda menjongkel itu urusan Anda. Tapi dia masih punya rahasia. Ya kan? Betul. Kalau garis besar, dari 100% itu paling 70 dia kasih tahu Anda. Dia akan simpan 30%-nya lagi. 30 Itu maksudnya kenapa? 30% itu kau cari sendirilah. Maksudnya biar sama-sama gitu. Betul. Memang sekarang udah oke. Kita akui. Motor-motor kita lawan sama motor Jawa sudah punya persaingan. Tinggal si jokinya aja.
betul. Tinggal jokinya aja. Buktinya ya, Adrian Dio. Adrian Dio itu bersaing dengan pembalap Jawa, kita boleh Oke, betul. Iya kan? Betul. Nah, kita melihat tuh seperti dalam sama Akbar Topan waktu di Muara Lembu. Di Muara Lembu, wah, itu. ya betul. Cuma buktinya 2 motor, 1 motor, 1 ganti-ganti. Wah, ganti-ganti. Iya kan? Ya. Berarti kan ada beberapa hal itu. Apakah stamina atau ya mungkin kesalahan daripada racing lane atau skill terbaru. Ya, kalau beda-beda tipis lah. Kalau mainan mereka beda-beda tipis. Kalau disuruh pilih Om, antara 3 kejuaraan Om lebih pilih menjadi MC di mana Om? Antara drag back, road race, dan grass track Om? Saya sebenarnya lebih punya bervariasi di olahraga garuk tanah. Garuk tanah ya Om ya? Kenapa? Ya. Balapan itu punya variasi. Iyalah, betul Om. Ada karakter balapnya dengan lintasan yang berbeda-beda. Iya. Dengan karakternya, dengan handicapnya yang berbeda-beda. Seperti road race, dia cuma dari kecepatan motor dan si pembalapnya itu aja. Iya. Dari ya tikungan, dan tikungan. Iya, tikungan. Nah, gitu. Kalau di drag, hanya kecepatan balapan 10 detik. Ya kan? Iya. Yang di drag yang enak duitnya aja. Monoton Om ya? Monoton. Ya kan? Cuma duitnya aja yang enak di situ. Enak duitnya Om Ya, ya? duitnya aja yang enak. Kalau di drag. Tapi kalau enak yang saya suka itu balapannya di garuk tanah. Grass track sama motocross. Iyalah, karena setiap, kalau bisa dibilang setiap menit bisa berubah Om. Berubah. Karena begitu dia hujan, Iya, ada variasi balapannya. Iya. Ya kan? Seperti penyanyi dangdut, goyang-goyang. Ya, itu variasi saya loh. Iya. Itu variasi saya. Ada. Kalau jalan lintasannya licin, pembalapnya ngepot kiri, ngepot kanan, ya yang jago dangdut, goyang dangdut, oke. Iya. Itu Karena setiap menit bumpy bisa berubah, ada. ya. Betul. Terjadinya perubahan pembalapnya itu dari per lapnya tuh lapnya nggak banyak. Lapnya Paling nggak buka 8 lap atau 10 lap. Ya, betul. Tapi antara dari lap 1, lap 2, perselisihan pergantiannya itu ada. Ya. Bisa berkemungkinan pembalap yang tadi pada saat start tinggal, dia di belakang, tahu-tahu dia sudah di 5 besar. Di 5 besar. Itu Iya. nama variasi balapannya. Betul. Kita membawakan dia. Nah itu saya akan lebih agresif Iya. ngelihat pembalap yang tertinggal bisa di 5 besar. Apakah mungkin pembalap yang di 5 besar ini tinggal 2 lap lagi dia bisa di urutan ketiga? Betul. Memungkinkan di urutan 1 saya nggak yakin. Ada yakin Om ya? Karena dia sudah baru 5 besar. Karena stamina udah mulai drop ya kan? Ya. Tapi kalau Om boleh jujur nih Om, kalau pada saat usia masih muda Om, diberikan satu race itu 10 lap untuk di grass track, 20 lap untuk di road race, Om bisa full angkat mereka, itu bisa full Om. Bisa. Kalau sekarang kira-kira berapa lap masih bisa full Om? Saya buktikan kemarin, Ya, ini dia. ya kan yang Ya. termain semalam ini, pada saat ini, jadi ada perjalanan waktu balap, mulai dari start pertama, kita sampai race yang terakhir di kurang lebih sekitar jam 5 sore. 5 sore. Jam 5 sore lewat 17.30. Iya, 17.30. Iya. Saya akan pilih kelas-kelasnya yang agresif. Oh, seperti yang itu dia misalnya ya. seperti kelas senior, Kelas senior. Junior ya. misalnya seperti ada yang moto 1 ataupun penyisian. Iya. Di situ yang kelas open, saya akan fokuskan sampai selesai saya agresif karena di situ nilai jual saya. Ya. Soalnya pernah kita coba Om untuk jadi MC hanya beberapa jam saja Om. Ini suara luar biasa Hancur, Om. ya? Habis Om. Ya. Tapi kalau kita lihat seorang Om Yakub Rembo itu kan bisa bertahan dari race awal itu Om. Ya. Mungkin karena udah dari sananya kali ya, Iya. penontonnya. Anugerah Tuhan berarti. Anugerah Tuhan yang Maha Kuasa kali ya penontonnya. Ya. Punya suara ngebas kuat lagi Om ya. Bisa bertahan loh. Sampai 2 hari. Bisa 2 hari ya. Kejuaraan nasional waktu ya nggak sebut kan dari orang Jawa tuh kita balapannya 3 hari loh, hari Jumat. 3 hari Om? 3 hari. Luar biasa. Karena yang pertama kalau motocross itu hari Jumat tuh kititi. Ya gini ya. Hari Jumat tuh kititi. Ya. Hari Sabtu kita tergantung daripada kelas-kelas daerah. Kelas daerahnya misalnya ada grass track-nya. Kalau kita mainkan grass track-nya. Kalau misalnya di kelas nasionalnya ambil waktu lagi. Free practice. Ya, Kita sudah bermain di situ. Walaupun dia free practice, tapi kita akan mengantarkan kepada penonton. Penonton kan
Dia mau pengen tahu siapa sih Iya. ini, siapa sih ini. Kita akan sebutkan apakah pembalap yang ini nih akan bisa menguasai balapan di hari Minggu besok. Iya. Apakah si ini akan bisa mengimbangi pembalapan ini di hari Minggu besok. Betul. Jadi kita bawakan gitu. Jadi bukan, memang dia belum ada standing point, belum ada. Masih latihan resmi Om ya? Ya. Cuma yang di situ kan ada kelas lokal. Jadi Om, ada nggak Om dari beberapa orang yang suka sama Om itu, wah ini cocoknya Om Yakub nih kita pakai MC tapi di luar balap Om, seperti ulang tahun. Nah, ada nggak Om? Ada pernah. Ada pernah yang seperti itu. Iya. Memang saya kagok. Bahkan saya dibawa acara perkawinan lagi. Saya mau nolak nggak enak. Iya. Ya kan? Saya mau nolak nggak enak. Iya. Ya. Iya. Mau dibawakan. Itu di mana Om? Itu di mana Om? Kalau acara ulang Ada tahun. pernah di Pekanbaru dan di daerah pada saat itu. Ya. Di daerah. Ya. Ada pernah 2 kali. Bantulah Om. Ada ulang tahun juga. Ya. Aduh. Saya bilang mau ditolak. Ini nggak enak gitu. Gimana orang dia mengharapkan sekali. Saya terima juga. Saya takut saya jadi blow on kebawainnya. Tapi ya pada saat itu ya syukurlah. Iya. Ternyata saya bisa beradaptasi dengan undangan. Udah kan Om ya? Ya. Ya itu saya tidak bisa bayangkan Om. Bagaimana Ya, seorang betul. Yakub Remo membawa satu acara Perkawinan. ataupun pernikahan. Akhirnya saya bahkan ada acara sambutannya itu saya itu nggak ngerti istilah. Sampai saya hilang 5 menit. Kenapa? Saya mau mencari istilahnya ini apa. Blank Om ya? Wah, rupanya itu acara sambutan. Ah, acara sambutan ya. Saya mau nanya, ini seperti apa nih? Kok ada acara begini? Kok pakai berantem-berantem? Mas bilang. Oh. Rupanya bukan, itu acara sambutan. Jadi makanya di situ saya orang otomotif. Orang otomotif Om ya? Ya, bukan acara-acara MC perkawinan. Nah, ini agak sedikit pribadi nih Om. Ya, Kalau boleh jujur Om, itu untuk satu pendapatan ataupun biaya yang dibayarkan oleh IO yang paling besar yang Om terima sepanjang ini Om, sepanjang Om ini. Batam. Terima Om. kasih Batam. Pak Jeffrey, I love you Paul. Apa kabar? Iya. Memang dari Bapak oke banget lah. Memang Batam Om ya? Batam memang oke. Oke punya ya. Ya oke punya. Itu Ya. bisa ngantongi berapa Om? Wah, nggak enak lah kalau ya. Ya, pokoknya Batam. Ya Om ya. Karena Ya, di atas 5 juta. di atas 5 juta Om ya. Di atas 5 juta. Kalau untuk resonancer luar biasa Om ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Jeffrey. Mudah-mudahan Bapak nonton. Iya, Ya. Mudah-mudahan video ini sampai Om ya. Mudah-mudahan video ini sampai ke Bapak bisa nonton. Saya sangat berterima kasih itu. Memang Batam oke banget. Pandangan pribadi nih Om. Ke depan kalau ada IMI Award itu kalau bisa di samping dapat penghargaan selaku pembalap itu seharusnya udah dapat satu kategori lagi Life Achievement Award Om. Itu untuk orang-orang yang berdedikasi penuh sepanjang hidupnya untuk di otomotif. Mungkin bisa kita sebut beberapa nominasi Om ya, seperti Om Yakub yang tua, mungkin bisa Om Cocon. Nah tapi mungkin yang sampai saat ini yang mungkin yang masih aktif ya nama-nama itu loh Om. Ada Om Yakub sendiri, ada Om Cocon, ya Silvanus mungkin Om. Ya. Gimana Om? Kalau saya punya berpendapat seperti hal pertanyaan seperti ini, itu sebenarnya tergantung daripada pelaksana. Pelaksana ya Om. Ya. Itu ada penghargaan tertinggi, ya kehormatannya terima kasih sebenarnya. Itu Ya. tergantung daripada penyelenggara. Penyelenggara misalnya bikinkan IMI Award misalnya kan. Iya, IMI Award. Ucapkan terima kasih kepadanya gitu. Iya, Ya kepada itu ya tergantung daripada audiens. Tergantung daripada penilaian Anda. Anda kira-kira mau memberikan penghargaan ini kepada siapa? Apakah kepada pembalap tertua yang masih agresif? Apakah kepada orang yang berprestasi di teknis balap? Apakah dia sebagai pelaksana teknis balap seperti racing committee yang berprestasi? Nah, kalau di RC-nya, saya sebenarnya lebih berpendapat, misalnya saya lebih berpendapat siapa di antara orang-orang yang pegang pos-pos RC-nya. Misalnya ada lab record, ada kamar hitung, ada pimpinan lomba, ada juri. Nah itu ada penilaiannya. Kalau saya tahu, ya bisa itu cocok. Ya maksudnya biar bisa mengangkat RC itu lebih mapan lagi, dan bisa bekerja sama. Iya betul. Jangan saling menuding kesalahan. Kau salahnya gini, ya itu udah. Enggak, itu udah lagi. Zaman sekarang udah canggih.
Zamannya Jadi canggih. kerjasama itu udah harus pas. Betul, betul, Ya. betul, betul, Nah, betul, betul. Jadi tergantung daripada Anda, tergantung audiens. Anda akan memberikan prestasi ini kepada siapa, mau memberikan penghargaan ini kepada siapa. Ya. Kalau saya rasa untuk penonton YouTube ini mungkin sangat setuju Om dengan penghargaan itu. Karena bisa dinilai dari 20 tahun lebih udah terus konsisten. Di motomotif aja terus seorang nama Om Yakub Rembo ini kan gitu. Life Achievement Award. Nah mungkin saya pribadi sedikit berlebihan, tetapi memang itu kenyataannya Om. Karena dari zaman saya balap dan sebelum saya orang-orang lain balap, ya sampai sekarang Om masih ada di lapangan, Ya. di sirkuit kan gitu Om. Ya, saya juga alhamdulillah untuk menjaga kesehatan, ya masih bisa kumpul bersama Anda semua. Iya. Penggemar otomotif ya Wah, kan. otomotif. Saya juga berterima kasih kepada Anda yang memberikan selamat ya. Terima kasih. Ya kan? Itu kan tergantung daripada kepala Anda masing-masing. Anda merasa puas dengan sajian saya, Anda merasa senang dengan sajian saya. Alhamdulillah. Dan saya pun merasa bangga bahwa Anda memang merasa tertarik dengan pembawaan saya. Iya. Ini mungkin kalau untuk seorang Om Yakub ini mungkin harus beberapa episode nih, soalnya terlalu banyak untuk kita gali, terutama untuk pengalaman ataupun perjalanan balap pada era-era dulu Om ya, sampai saat ini. Mungkin berguna juga untuk pembalap muda atau mekanik muda atau IO muda, siapapun Anda yang suka dengan otomotif, baik motocross, grass track, road race, dan tentu saja drag bike Om ya. Siap. Terima kasih untuk Om Yakub Rembo. Siap. Om sehat terus Om ya. Siap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Siap. Sampai jumpa episode berikutnya. Asik.